Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendarsah dari Bandung. Mungkin ada 3 pertanyaan, Pak. Yang pertama, dari YouTube Bapak ini pernah disinggung tentang darah sapi, ya. Apakah itu untuk pengolahan pupuk atau untuk nutrisi? Baik. Yang kedua, tentang konsep tumpang sari. Baik. Nah, karena saya backgroundnya bukan dari petani dan mau mulai bertani, berternak dan ikan gitu ya, Tante Rika gitu. Nah, apakah konsep tumpang sari ini satu bedengan itu beberapa tanaman campur atau satu bedengan berbeda-beda dengan bedengan yang lain? Oke. Ya. Nah, yang ketiga, kebetulan saya itu punya lahan kurang lebih 500 meter persegi, Iya. ya 35 tumbak atau bata mungkin. Nah, masalahnya setengahnya itu ada bekas kandang ayam pedaging yang konsep 2 lantai gitu kan. Nah, terus sisanya 5 kali 5 meter ada kolam. Baik. Nah, berarti kan 25 meter persegi. Cuman karena di daerah saya itu banyak air, jadi ke kandang itu lembab. Karena kemarin juga ada bermasalah dengan ayam. Nah, untuk kedepannya saya tuh punya rencana untuk ikan gurame, ikan nila, dan ayam. Nah, untuk mengisi kekurangan kaknya itu kambing, saya itu rencananya dengan kelinci. Oke. Tapi tadi kelinci ternyata lebih beranaknya lebih daripada kambing gitu kan. Jadi agak takut juga karena lahan yang tersisa itu untuk laboratorium itu yang tersisa dari sisa itu tadi. Nah, dan dari sisa itu banyak tanaman-tanaman yang sudah ada seperti tanaman tahunan gitu kan, harus dipilah-pilah lagi karena dari konsep lama juga saya kurang paham untuk apa gitu, karena kan itu kebun biasa aja. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, konsep kita Bapak Ibu adalah apa yang ada dan jangan mengada-ada. Itu rumus. Jadi ini saya ajari cari pangsit. Cari ilham, betul ya? Ketika melihat di tempat itu, perhatikan apa yang ada. Terus yang kedua, kita tidak perlu memaksakan. Ini sudah lembab sekali, sudah trimbun sekali atau tidak? Masih ada cahaya atau tidak? Kalau yang lantai atas nggak ada cahaya, berarti harus diganti dengan bukan tanah kosongnya. Tanah kosongnya masih ada cahaya. Begini. Pohonnya pohon apa saja? Jambu, petai, sirsak, jadi campur gitu. Jadi nggak lokasinya juga nggak menentu. Oke. Kan tanaman produktif, betul ya? Oke. Begini, kalau saran saya jangan dipotong. Kalau untuk pohonnya rawat lebih bagus. Yang dilakukan hanya di pruning, dipangkas saja, dirapikan supaya dia tetap menghasilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau carikan benih vanili. Kita kan belajar jadi orang yang berguna Bapak Ibu ya. Kalau sudah punya tegakan itu pohon, supaya dia lebih efektif, kasih vanili, enggak masalah. Terus yang ketiga, kan sudah ada kandang. Saya bayangkan seperti ini gitu ya. Terus tanahnya begini, ini kandangnya berapa? 250 meter. Ya, oke. Ya, 250 meter, separuhnya itu dari 500 berarti. Yang di atas, ini kan jelas kandang kan pakai genteng atau pakai atap. Galvalum atau genteng? Genteng biasa. Sebagian tolong dibuka, dikasih UV atau plastik ya, supaya cahaya bisa masuk. Kalau pelihara kelinci boleh, bisa. Tapi jangan di bawah karena lembab.
Kalau kelinci kena lembab penyakitnya lebih banyak. Tapi kalau dia di atas lebih baik. Terus yang di bawah untuk apa? Karena ini sudah dibuka sebagian, yang di bawah ini berarti carilah tanaman-tanaman yang tidak terlalu butuh cahaya. Cahayanya dari pinggir aja cukup. Ketinggian berapa daerahnya? 500. 500. Kalau 500 berarti carilah tanaman-tanaman sayur yang tidak perlu cahaya. Yang penting kena cahaya matahari sedikit aja, barang 1 jam, 2 jam gitu aja. Atau di pinggirnya. Seperti paling gampang selada. Nah, yang 200 meter yang di bawah ini jadikan sebagai penghasilan harian. Cahayanya sebagian dibukakan dari atas. Dan tanaman-tanaman seperti selada itu kan butuh naungan. Memang butuh naungan. Tujuannya apa? Kita kasih naungan. Yang pertama, kualitasnya akan bagus. Punya lahan untuk 250 meter ditanami selada yang setiap hari panen, ini sudah luar biasa. Terus yang sisanya yang di luar, yang di bawah tegakan, bisa ditanami dengan tanaman merambat. Seperti kangkung boleh, terus seperti tadi yang saya bilang tadi, krokot tadi boleh. Terus yang kena matahari total, kasih di situ jagung. Bisa dipahami? Tujuannya untuk apa? Walaupun nanti pelihara ayamnya tidak terlalu banyak, tapi yang penting bisa muter dulu. Terus tumpang sari, seandainya kita gunakan teknik namanya farmakultur. Jadi tumpang sari. Seandainya jagung supaya tumpang sari efektif, supaya rumput tidak tumbuh banyak, apa yang ditanam di bawah jagung? Kacang tanah. Yang usianya hampir semirip. Jadi setelah tanam jagung, jagung tumbuh, tanami kacang tanah. Supaya apa? Begitu kacang tanah tumbuh, rumput tidak tumbuh. Kacang tanah menghasilkan N, sehingga tanaman jagung lebih baik keadaannya. Kolam bisa tanami gurami atau nila boleh. Tapi kalau seandainya kolamnya 5x5 itu kan sedikit. 25, berarti kapasitas kan cuma 250 ekor saja. Buatkan kolam sedikit untuk tempatnya asola. Seperti itu. Atau kalau tidak mau asola, nanti kasih makannya dengan krokot air tadi. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Oke. Punya gambaran? Ada. Ada. Nanti coba, nanti malam dipikir-pikir, dihitung-hitung. Kalau belum jelas, besok ketemu saya. Oke? Ya. Satu lagi untuk darah. Oke. Darah sapi. Bapak Ibu, pupuk terbagus adalah darah. Karena darah itu adalah kehidupan. Kalau orang menyembelih, sebenarnya darah itu harus dibuang ke tanah atau bukan? Kenapa kok harus dibuang ke tanah? Sebenarnya darah itu adalah kehidupan. Kalau Bapak Ibu tanya ke saya, darah itu untuk apa? Pupuk terbaik itu adalah darah. Tapi ada tapinya juga gitu loh. Kalau cuma darah dijatuhkan saja, jadinya pupuk tahun depan. Supaya darah ini bisa cepat menjadi pupuk, darah itu kalau kena angin jadi apa? Beku atau tidak? Beku. Supaya dia bisa diure, Bapak Ibu minta tolong ditambahkan garam sedikit. Kemudian Bapak Ibu campur di dalam kencing sapi boleh, ZPT boleh, dijadikan pupuk lebih bagus. Kalau seandainya darah kita jadikan sebagai nutrisi, berarti darah ini darah murni. Kita campur dengan rumen sapi. Tahu rumen sapi? Darah campur rumen. Darah itu sifatnya cenderung basa, ditambah rumen sapi yang sifatnya asam, maka dicampur ini jadi nutrisi. Perbandingannya 20% adalah darah dan 80% adalah isi rumen. Kalau seandainya ada airnya aja enggak apa-apa, lengkap dengan rumennya enggak apa-apa, biarkan dulu fermentasi dulu, dioksidasi kurang lebih selama 1 sampai 2 bulan. Ini jadi nutrisi yang hebat untuk tanaman. Dosisnya 50 ml per 15 liter air. 50 mili per 1 tangki.
dioksidasi selama 1 bulan. Bisa dimengerti kira-kira? Oh. Nggak usah, kalau ini dengan rumen. Rumen itu Bapak Ibu sudah ada airnya. Rumen itu ada rumputnya. Nah nanti ketika sudah 2 bulan ini semua jadi hancur. Bukan hancur, tapi dia digunakan sebagai pupuk yang luar biasa. Itu kalau dicampur di ZPT. Komposisinya 5:1. 5 darah, 1 gula, 1 garam. Terus nanti dicampur di ZPT. Kalau kita buat ZPT itu perbandingannya darah itu cuman di angka 2,5%. Darah plus garam ini perbandingannya 5:1. Terus kita ambil 2,5% dicampurkan di ZPT. Sama dengan dadak. Seandainya ZPT kita sebanyak 100 kilo, maka kita butuhkan cuma 2,5 liter. Ini campuran dari darah dan garam ini. Ini bentuknya nanti jadi beku, Pak. Darah kalau dicampur garam jadi kayak jelly. Nanti ketika diremet jadi serpian. Ini nanti ZPT-nya jadi ZPT super. Karena di dalam darah itu unsurnya lengkap sekali. Bisa dipahami? Bebas. Kalau darah ini bebas, itu semuanya boleh. Karena dia bersifat nutrisi. Oke, dipahami?